Rusak konsentrasi Shin Tae-yong, Korea Selatan ingin gagalkan misi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. PSSI sebut peluang Elkan Bagot main di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Demi timnas Indonesia, Liga 1 2024-2025 tak ada Championship Series. Persib Bandung bertanding di kancah Asia, Bojan Hodak tampil di AFC Champions League kehormatan. PSSI sampaikan kabar baik, Martin Paes dipastikan sebentar lagi perkuat timnas Indonesia. Rusak konsentrasi Shin Tae-yong, Korea Selatan ingin gagalkan misi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Tidak terduga, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, berniat rusak konsentrasi Shin Tae-yong dan ingin gagalkan misi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Beredar kabar, KFA masih menginginkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kabar itu diembuskan jurnalis asal Korea Selatan, Kim Tae-seok. Ia mengatakan, opsi terbaik sebagai pelatih permanen timnas Korea Selatan selanjutnya adalah Shin Tae-yong. Banyak yang menanyakan kenapa Federasi Sepak Bola Korea Selatan tidak memantau Shin Tae-yong secara diam-diam. Sulit bagi KFA untuk menunjuk pelatih asing. Opsi terbaik adalah kembali mempercayakan Shin Tae-yong sebagai pelatih, kata Kim Tae-seok, Okezone mengutip dari Wikitrade. Federasi Sepak Bola Korea Selatan bisa saja mencoba lagi mendekati Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong belum juga menandatangani perpanjangan kontrak bersama timnas Indonesia, meski masa baktinya segera berakhir pada 30 Juni 2024. Di situasi yang sama, timnas Korea Selatan tidak memiliki pelatih permanen semenjak berpisah dengan Jurgen Klinsmann seusai Piala Asia 2023. Di FIFA Matchday Maret 2024 dan Juni 2024, KFA mempercayakan posisi pelatih timnas Korea Selatan kepada Kare Taker. Federasi Sepak Bola Korea Selatan sejatinya sempat mendekati pelatih timnas Irak, Yesus Casas, sebagai juru taktik yang baru. Namun, tawaran tersebut ditolak dan mereka dikabarkan kembali mendekati Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong tergoda untuk kembali melatih timnas Korea Selatan, apa yang sudah dibangun Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia berpotensi hancur berantakan. Sebab, timnas Indonesia sudah tiba di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan butuh juru taktik yang paham dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah memiliki misi bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong mencoba menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat. Di babak keempat inilah, Shin Tae-yong mencoba mencuri tiket Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia. Saya pikir kami dapat mencoba mendapatkan tempat ketiga atau keempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, kata Shin Tae-yong, mengutip dari Yonhap. PSSI sebut peluang Elkan Bagot main di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan penjelasan tentang peluang Elkan Bagot bermain di timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, masih terbuka lebar. Elkan Bagot disebut dapat bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 mendatang. Tinggal pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ucap Arya Sinulinga kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Lebih lanjut, Arya Sinulinga membantah ada rumor yang menyebut hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot sedang kurang baik, akibat sang pemain tak merespons panggilan memperkuat timnas Indonesia U23. Elkan Bagot dipanggil ketika timnas Indonesia berlaga di playoff Olimpiade 2024 pada Mei lalu. Akan tetapi menurut pengakuan Shin Tae-yong dan PSSI, sang pemain serta klubnya, Ipswich Town tidak merespons.
Padahal, ketika itu Elkan Bagot sudah memasuki libur kompetisi, dan sedang berlibur bersama kekasihnya. Kabar itu pun semakin kuat setelah Elkan Bagot tidak dipanggil untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada awal Juni ini. Bahkan, Shin Tae-yong tidak mau menjelaskan alasannya, serta menyuruh awak media menanyakan langsung kepada Elkan Bagot kenapa tidak dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Publik sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, di media sosial ramai menduga bahwa Elkan Bagot tidak akan lagi memperkuat timnas Indonesia. Karena, Shin Tae-yong selama ini terkenal sebagai pelatih yang sangat disiplin. Terkait kabar tersebut, Arya Sinulinga menegaskan bahwa hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot sebenarnya baik-baik saja. Saya rasa hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong oke-oke saja ya, tegas Arya Sinulinga. Bicara soal tidak adanya nama Elkan Bagot dalam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arya menilai hal ini tidak berkaitan dengan rumor retaknya hubungan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana. Jadi pokoknya dia tersedia, habis itu ya tinggal keputusan pelatih, pungkasnya. Demi timnas Indonesia, Liga 1 2024-2025 tak ada Championship Series. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Ferry Paulus menyebut Liga 1 musim 2024-2025 tak akan memakai sistem Championship Series lagi. Kompetisi Liga 1 Indonesia kembali full fase reguler seperti dulu. Championship Series udah nggak ada. Jadi kompetisi full, kata Ferry kepada awak media di Menara Dana Reksa, Kamis, 20 Juni 2024. Ferry menjelaskan, alasan penghapusan fase championship karena mengacu pada kebutuhan timnas Indonesia. Diketahui, PT LIB dan PSSI baru saja mensinkronisasi jadwal kompetisi Liga 1 dan agenda timnas Indonesia hingga 3 musim ke depan atau tepatnya 2027. Sebenarnya Championship Series bukan tidak baik, ya. Ini banyak slot kebutuhan tim nasional yang harus dipenuhi, kaitannya tadi tuh, Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, bilang ada 4 hari sebelum FIFA Matchday ada libur. Padahal di banyak negara kan harus, pertandingan, habis di waktu FIFA Matchday. Ini kita memang memberi ruang kepada tim nasional untuk bisa memanfaatkan training center yang sifatnya dibutuhkan badan tim nasional. Pelatih khususnya, supaya tidak lagi ada penghentian di tengah jalan, kata Ferry. Persib Bandung bertanding di kancah Asia, Bojan Hodak, tampil di AFC Champions League kehormatan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, sangat bangga timnya akan tampil di ajang AFC Champions League yang merupakan sebuah kehormatan buat Persib Bandung. Diketahui, Persib Bandung akan mewakili Indonesia di ajang AFC Champions League 2024-2025. Keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 2023-2024, mengantarkan Persib Bandung berlaga di ajang tersebut tanpa melewati babak playoff. Ada 27 tim termasuk Persib Bandung yang sudah memastikan diri di fase grup. Total ada 32 tim yang bertarung untuk melaju ke babak berikutnya. Pelatih Bojan Hodak menjelaskan, kabar ini cukup menguntungkan bagi Persib Bandung. Apalagi, mereka tidak perlu repot untuk bersaing di babak playoff. Persib Bandung bisa lebih fokus mempersiapkan tim dengan maksimal untuk ajang tersebut. Itu bagus dan menjadi hal yang penting bahwa kami bisa langsung masuk ke fase grup. Jadi ini membuat kami menjadi lebih mudah. Karena tidak perlu tampil dulu di kualifikasi, kata Bojan Hodak dilansir Bolasport.com dari laman Persib. Pelatih Persib Bandung tersebut menilai, ajang AFC Champions League akan cukup menantang. Tentunya lolos langsung ke babak grup jadi keuntungan tersendiri bagi timnya. Karena kualifikasi bisa saja menyulitkan bagi kami dan menjadi masalah. Dengan kelolosan langsung kami ke fase grup, itu tentunya menjadi keuntungan bagi klub, lanjutnya. Bojan Hodak berharap semua pemainnya bisa membawa banyak pelajaran dari turnamen ini. Apalagi, lawan mereka merupakan tim kuat di daratan Asia dan tentunya jadi kesempatan besar bagi Persib Bandung untuk terus berkembang. Selain itu mewakili Indonesia di ajang internasional tentunya jadi sebuah kehormatan tersendiri. Kami akan memainkan laga yang berat. Jadi kami, para pemain bisa meningkatkan level permainannya melawan tim-tim bagus di Asia.
Hal penting lainnya adalah untuk bisa mendapatkan poin bagi ranking AFC dan FIFA. Ini penting untuk klub serta Indonesia. Jadi untuk di waktu yang akan datang klub Indonesia bisa langsung melaju ke Liga Champions Asia, pungkasnya. PSSI sampaikan kabar baik, Martin Paes dipastikan sebentar lagi perkuat timnas Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Martin Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, dia sudah resmi menjadi WNI pada akhir April 2024 lalu. Masalahnya, kiper yang bermain FC Dallas tersebut terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Martin Paes sebelumnya pernah bermain 6 kali di timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar baik soal peluang Martin Paes. Dia menyampaikan masih ada peluang Martin Paes untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang berbarengan semua. Kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Kami berharap begitu. Apalagi Martin Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah tidak diajukan ke CAS, imbuh Arya Sinulinga. Martin Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu 3 bulan lagi untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab, kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani. Apapun mesti dilakukan, ucapnya.